Selamat sore Kamila. Terima kasih banyak nih udah mau nyempetin hadir di Ngobras pelaku live IG-nya kita sore ini. Puji Gimana Tuhan, kabarnya Kamila? baik, sehat-sehat. Baik, sehat. Kita harus mensyukuri kesehatannya Benar, di masa pandemi ini ya. Syukurnya Kamila sekarang sehat, bisa gabung sama benar. kita, bisa mulai sharing gitu ya. Kami boleh nih disapa dulu Sobat Patuh yang udah gabung sama kita sore ini. Kita biasa panggilnya Sobat Satu Patuh nih, Kamila. Boleh di semua di seluruh say hi? Indonesia, hai. Makasih yang udah ikutan live-nya, udah mau ikutan ngobrol-ngobrol nih sama kita. Kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol santai tapi seru ya. Dan pastinya bermanfaat juga. Semoga nanti apa yang akan aku share juga bermanfaat buat Sobat Patuh semuanya. Oke, Sobat Patuh udah di say hi itu sama Kamila. Kamila cantik banget, seger banget sore ini gitu ya. Saya doain semoga Ini Kamila sehat-sehat terus semuanya gitu ya. juga Oke. sehat-sehat terus nih di rumah Lah, nih. Dimanapun kalian berada deh pokoknya. Evi juga. uh, sibuk apa nih sekarang? Saya lihat di Instagram akan ada Ya, film yang akan tayang tahun ini jadi nih Kamila. memang karena pandemi kemarin, jadi banyak banget film-film yang ke pending. Harusnya udah tayang dari tahun lalu, cuman mundur jadi tahun ini. Harusnya yang duluan tayang itu mungkin The Doll 3 ya rencananya. Iya, horor. Horor. The Doll 3. Nah, kalau sekarang sih karena aku baru pulang liburan, sekarang masih lagi istirahat aja dan sebentar lagi akan persiapan untuk syuting web series. Paling- Wah, Iya, akan akan ada ada web. web series lagi setelah kemarin Tersanjung. Nextnya lagi, tapi masih Mm-mm. rahasia projectnya, jadi tungguin aja. Dan sekarang juga masih ngurusin beberapa bisnis yang aku jalanin sih, gitu. Luar biasa banget nih Kamila ini aktif ngejalanin karirnya di industri hiburan, kemudian juga punya skill entrepreneur ya, udah mulai bisnis gitu ya. Jadi aktif banget nih Kak Mila di masa pandemi ini. Banget ya. Oke, tadi kan aku udah mancing nih beberapa hal tentang Kamila. Sekarang pengen lebih fokus sama biar dapat sharing dari Kamila tentang produktivitas Kamila di masa pandemi. Saya pengen mulai dari pertanyaan untuk pribadinya Kamila. Kamila boleh nggak diceritain perjalanan karirnya Kamila di dunia entertain? Dimulai di umur berapa sih Kamila acting gitu ya? Apakah memang hobinya Kamila itu dari kecil cita-citanya pengen jadi artis atau gimana Aku tuh Kamila? mulai syuting itu umur 10 tahun. Tadinya sama sekali nggak ada kepikiran atau cita-cita ataupun apa ya, ya nggak ada keinginan sama sekali untuk masuk ke dunia entertainment ya. Karena waktu itu masih kecil juga, masih belum tahu. Biasanya kalau anak kecil mau jadi apa, mau jadi dokter, mau jadi iya kan, mau jadi presiden gitu. Nah, tapi waktu itu lagi jalan-jalan di mall, terus tiba-tiba ada yang ngajakin casting. Waktu itu juga nggak ngerti gitu casting apa. Aku ikut-ikut aja dibawa sama aku ke tempat casting dan puji Tuhan baru pertama kali casting langsung keterima. Jadi emang kayak udah jalannya ya dari Tuhan ya tiba-tiba bisa ajak ada yang ngajakin casting terus langsung keterima syuting waktu itu pertama kali aku syuting sinetron Cinta SMU judulnya. Itu ada di salah satu stasiun TV Cinta SMU. Iya. Saya inget banget tuh Kamila. Saya tuh sebenarnya fans nih, jadi ngikut banget Kamila itu yang dari Cinta SMU, terus pas yang happening banget waktu itu tuh ganteng-ganteng serigala, Naila si darah suci Kak. Ih, saya Aduh. penggemar ya Kak. Tiap hari nunggu Kamila sama Kak Kevin Julio sama Kak Prilly TV gitu, kayak motivasi saya untuk bangun gitu. Hari on GGS nanti Ya ampun, gitu thank you Kak. thank you. Iya, jadi awalnya itu terus FF-nya. dari situ berlanjut terus deh. Awalnya sih sebenarnya nggak terlalu suka ya karena mungkin yang namanya masih kecil kan capek gitu ya kalau kalau syuting gitu terus sukanya sukanya aku tuh suka banget sekolah, suka di rumah main sama teman-teman di kompleks gitu rame-rame. Nah, semenjak syuting tuh jadi sedikit gitu waktu mainnya.
karena pulang sekolah biasanya harus syuting, terus waktu belajarnya juga jadi sedikit. Jadi waktu itu awal-awal aku nggak suka, tapi lama-lama setelah dijalanin ternyata suka juga gitu, lama-lama bisa enjoy juga. Jadi gitu deh awal mulanya. Jadi sebenarnya kayak nggak sengaja gitu ya Kak terjun ke dunia entertain ini gitu. Beruntung banget nih Kamila, tapi punya jalan yang sebenarnya bisa ujung-ujungnya jadi profesinya Bener. Kamila ya sekarang ya. Uh, uh. Ini kalau misalkan saya ngikutin beberapa film, beberapa series, kemudian beberapa sinetronnya Kamila nih, yang paling ngena banget nih sama saya, yang relate banget sama hidup saya itu Imperfect Kak. Jadi saya pernah ngalamin shaming nih Kak, yang relate banget lah pokoknya sama saya. Ngomong-ngomongin masalah body shaming, waktu itu Kak Mila di film tersebut kan harus naikin berat badan tuh Kak. Itu Kak Mila sengaja naikin berat badan atau memang waktu itu Kak Mila lagi naik berat badan terus ada project itu masuk, gimana Kak? Boleh Jadi waktu diceritain nggak? itu aku pertama kali diajakin untuk peran ini, peran Rara di film Imperfect itu, aku lagi syuting waktu itu, syuting film juga di Belanda, syuting film judulnya Mengejar Surga. Nah, pada saat syuting itu tiba-tiba diajakin, Mil, mau nggak main filmnya Ko Ernest, tapi harus naikin berat badan. Hah, naikin berat badan berapa kilo? 10 sampai 15 kilo lah. Hmm, terus aku mikir-mikir kan, aduh, aku takut juga karena aku termasuk yang takut, selalu selalu takut gitu loh kalau berat badan naik, karena ya namanya Hmm. perempuan ya nggak Kakak cuma kayaknya perempuan sih ya, cowok juga kadang sekarang kalau naikin berat badan tuh udah naik berat badan udah stres. Nah waktu itu aku tuh juga termasuk yang naik 1 kilo aja tuh udah aduh pusing banget, gimana ya, aduh gendut banget nih, gimana nih gitu. Apalagi kalau di kamera tuh naik 5 kilo kan, jadi aslinya tuh iya. sebenarnya aku aslinya kayak mungkin normal, tapi di TV bisa kelihatan aduh cabi banget, gendut banget dan lain sebagainya. Jadi selalu harus jaga makan. Udah kebiasaan hidup tuh harus harus diet, harus jaga makan, harus kalau bisa sebisa mungkin berat badan jangan sampai naik gitulah. Tiba-tiba ditawarin peran itu, ya mikir-mikir pastinya, aduh gimana nih naikin 10 kilo, 15 kilo, nanti kalau nggak turun lagi gimana nih, masih bisa syuting nggak nih, nanti masih laku nggak nih kalau misalkan tahu-tahu beratnya nggak turun. Nah, ternyata setelah ngobrol panjang lebar, terus abis itu aku juga baca skenarionya, aku lihat message yang mau disampaikan sama film itu apa, aku langsung tertarik banget untuk ikut bergabung. Dan kebetulan mereka juga apa ya, mereka juga peduli banget sama kesehatan kan memang. Jadi naikin berat badannya walaupun dalam waktu yang cukup singkat, waktu itu dikasih waktu 40 hari, tapi aku dikasih apa ya, kayak nutritionist gitu, jadi ahli gizi yang bisa bantu aku untuk naikin Hmm. berat badan dalam waktu yang singkat tapi tetap dengan cara yang sehat lah bisa dibilang gitu. Jadi nggak akan membahayakan kesehatan aku pada saat itu. Ya udah, jadi karena merekanya juga kayaknya prepare banget, akhirnya oke, aku ambil filmnya. Menurut aku juga orangnya suka suka challenge ya, jadi kayak dapet tawaran peran yang kayak gitu sebenarnya aku excited banget gitu. Pasti ya. Jadi saya ambil beberapa ini ya, apa info nih dari Kamila. Kalau mau naikin berat badan juga ternyata nggak boleh asal-asalan ya Kamila ya, harus harus dalam in a good way gitu. Maksudnya biar tetap sehat kita harus make sure kita berat badan, menurunkan berat badan gitu dalam cara yang sehat. Itu akan ada kaitannya sama kita nanti menjaga kesehatan di masa pandemi Benar, ini benar, terlebih gitu benar. ya Kamila ya. Kamila. Jadi Kamila ini sobat patuh selain sukses sama dunia aktingnya gitu ya. Kamila nggak berhenti berkaya nih di bidang lainnya sobat patuh. Saya dengar Kamila, saya lihat Kamila mengeluarkan salah satu brand Yap. parfum One ya Kamila. Boleh diceritain boleh diceritain nggak Kamila ini sangat produktif gitu ya kesehariannya jadi artis, iya sekarang jadi mulai bisnis gitu ya. Kemudian waktu itu saya pernah lihat Kamila bisnis kuliner juga. Boleh diceritain nggak
project-projectnya Kamila gitu biar tetap produktif terus nih Sobat Patu biar bisa ngambil Ya, jadi kalau tipsnya yang dari parfum Kamila. memang dari awal, dari dulu ya, kayak mungkin dari zaman sekolah, aku tuh udah suka banget sama parfum atau wangi-wangian. Jadi aku tuh tipe yang eh, suka suka Banget. banget sama parfum. Em, aku kadang-kadang kalau pakai parfum bisa pakai beberapa parfum terus aku gabung-gabungin jadi aku bikin wangi aku sendiri gitu. Dari dulu tuh udah suka mix parfum-parfum gitu sampai akhirnya tiba-tiba ada orang yang nawarin aku untuk kerjasama bikin parfum. Terus aku eh, tertarik banget dong pastinya kan. Terus aku akhirnya brainstorm kasih tahu aku suka wangi yang seperti apa, aku pengen bikin parfum yang gimana, desain dari botolnya seperti apa dan lain sebagainya. Aku sampein, terus mereka bantu untuk bikin produknya gitu dan itu diproduksinya di Eropa, di Jerman. Jadi aku senang banget juga karena kualitasnya tuh benar-benar bagus walaupun menurut aku harganya untuk kualitas yang seperti itu menurut aku itu worth it banget karena aku si pecinta parfum ini biasanya kalau beli parfum bisa sampai jutaan itu tuh sebenarnya nyesek ya kayak aduh nggak tega gitu bawa parfum sampai pakai parfum sampai jutaan tapi ini dengan kualitas yang sama lah menurut aku kualitasnya sama sama parfum-parfum mahal itu so aku happy banget bisa menciptakan wangi yang benar-benar aku suka dengan kualitas yang bagus juga gitu. Oke, produktif banget nih Kamila nih, udah mulai bisnis, udah mulai punya apa ya namanya kayak kegiatan yang produktif banget di masa pandemi, punya bisnis, aktris dunianya tetap jalan kayak gitu. Saya doain semoga bisnisnya Amin, lancar-lancar, sukses-sukses ya amin. Kak ya. Kalau saya lihat produktivitasnya Kamila setiap hari nih, pengen juga nih penasaran sama pola hidupnya Kamila yang dijalanin juga. Kalau misalnya aktivitasnya sepadat itu, pola hidupnya gimana sih Kak? Kalau saya ngikutin Kamila kan di Instagram, kadang saya suka kepo-kepo nih Kamila. Rajin banget olahraganya, mulai dari nge-gym. Saya lihat pernah juga Kamila sepedaan, sampai sekarang tuh kayaknya Iya, iya. ada yoga ya Kak ya? Boleh diceritain Kamila, pola hidup sehatnya Kamila buat nyimbangin Iya, jadi aktivitasnya aku Kamila tuh sehari-hari. termasuk orang yang suka banget olahraga sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada waktu kosong, pasti aku manfaatin sempet-sempetin untuk olahraga gitu. Walaupun misalkan ada dalam satu hari ada beberapa meeting atau ada kerjaan yang lain, tapi kalau bisa tuh harus ada olahraganya. Seminggu tuh 3 sampai 4 kali biasanya gitu. Kalau misalkan targetnya lah ya kalau misalkan lagi syuting yang padat banget sih emang susah sih waktunya cuman ya biasanya on a daily basis biasanya gitu terus ya olahraganya sebenarnya apapun sih kemarin memang sempat beberapa kali nyobain beberapa olahraga kayak sepeda terus tenis karena kan kemarin waktu lagi masa-masa karantin gitu yang kita nggak bisa ngapain di rumah aja itu tuh kayaknya masa-masa dimana aku pengen nyobain banyak hal yang aku belum pernah coba gitu termasuk olahraga yang aku belum pernah coba tapi karena aku ada masalah sama tulang jadi akhirnya yang tenis itu nggak bisa dilanjutin gitu karena bisa bahaya untuk tulang belakang aku jadi ya sekarang olahraga yang aku jalanin biasanya yoga pilates berenang terus apa ya mungkin sesimpel kayak jalan pagi atau treadmill di rumah yang penting tetap ada olahraganya gitu sama makan aku usahain banget untuk selalu makan makanan yang emang apa ya real food gitu disebutnya jadi emang makan kalau bisa nggak diolah gitu jadi makanan yang emang Tuhan ciptain untuk bisa langsung dimakan sama manusia gitu nggak perlu diproses panjang lebar sampai menjadi makanan gitu. Jadi kayak kayak ikan, terus sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Yang emang ada gizinya buat badan aku gitu. Kalau misalkan sebenarnya banyak makanan sekarang yang enak-enak tapi sebenarnya nggak ada gizinya kan buat kita gitu dan itu sebenarnya ya jatuhnya bisa
jangka panjangnya malah bisa jadi penyakit untuk badan kita gitu. Kayak contohnya mungkin tepung-tepungan gitu, kayak mie, pasta, roti gitu. Jadi ya aku sebisa mungkin menghindari processed food dan makan real food aja gitu. Selebihnya apa ya? Udah sih mungkin yang paling penting juga untuk jaga kesehatan tuh menurut aku pola tidur. Kadang-kadang saking sibuknya kan orang lupa gitu ya untuk istirahat yang cukup. Nah, padahal ya kita kalau misalkan capek-capek kerja tapi ujung-ujungnya nanti sakit buat apa gitu kan. Jadi aku mau ingetin jangan sampai lupa juga untuk istirahat. Menurut aku istirahat tidur itu penting banget gitu. Nah, kalau aku biasanya tidur tuh sebisa mungkin harus 7 sampai 8 jam. Kalau kurang dari itu biasanya aku ngerasa badan aku nggak fit, nggak enak gitu. Itu sih. Oh, sama air putih. Sobat Patuh, Air putih juga banget satu lagi. biar nggak. Oh, Iya kan. Itu pun simple banget tapi tuh. kadang-kadang orang juga suka lupa minum. Nah, aku biasanya sediain botol segini nih buat aku minum seharian biar aku Dari mana eh, kalau ini kayak gitu atau ini gimana? tuh dua dua liter. Jadi mungkin aku habisin minimal 2 liter sehari gitu. Hmm. Oke, Sobat Patuh, kita udah dapet tips banyak banget nih barusan dari Kamila. Mulai dari olahraga, Kamila mungkin orangnya ini ya, teratur gitu ya. Mungkin kita harus belajar nih cara mendisiplinkan diri kita. Kalau niatnya udah ada, mungkin bisa kayak Kamila, body goals gitu ya. Kulitnya seger, kan dari Yap, apa yang kita makan ya Kak. Kayak apa yang kita makan juga. Kata Kamila, yang penting gerak. iya Sesimpel jalan pagi ya Kak benar. ya. Yang penting gerak. Kalau Kamila ya, rutin 3 sampai 4 kali seminggu, kita mungkin bisa dimulai Hmm, seminggu sekali dulu ya Kak ya. Maksudnya hal yang bisa kita lakuin ya kita coba aja dulu. Kemudian makanan dijaga juga nih tips dari Kamila tadi, untuk banyak makan sayur buah, kemudian ikan, proteinnya yang kita makan itu harus ya tahu ya, bagus gitu kualitasnya masuk ke dalam tubuh. Kemudian juga istirahat yang cukup nih, Sobat Patuh. Saya mau ngingetin, kalau istirahat yang cukup juga penting, apalagi di masa pandemi kayak gini. Orang stres gitu ya, makan nggak bener, kayak uh, tapi tetap sibuk, tapi istirahatnya kurang gitu ya. Kita harus belajar dari Kamila untuk punya rutin dan disiplin untuk olahraga, makan yang benar, sama istirahat yang cukup, dan air putih. Makasih banyak banget nih tipsnya Kamila. Uh, Mungkin kita bisa jadi body goals kayak Kamila. Oke, okay. Kalau kalau Kamila berarti favorit makanannya kayak sushi gitu ya, nggak doyan tuh makan makanan generasi micin yang kayak sekarang gitu ya Kak? Atau memang Sebenarnya kali kalau misalnya tanya sebenarnya? suka apa enggak ya suka-suka aja. Maksudnya rasanya aku suka tapi sebisa mungkin aku hindarin gitu. Kalau emang ada pilihan makanan yang lebih baik buat badan aku akan lebih pilih itu dibandingkan dengan makanan yang nggak baik buat badan aku. Karena ya benar yang tadi kamu bilang, semua yang masuk ke dalam badan kita tuh sangat sebenarnya berpengaruh untuk banyak hal, berpengaruh sama cara kita berpikir, berpengaruh sama mood kita juga gitu. Jadi kalau misalkan kita masukin yang nggak baik buat badan kita tuh mungkin yang harusnya makanan itu bikin kita sehat, yang harusnya bikin kita segar untuk beraktivitas, bikin kita bisa berpikir dengan benar, akhirnya malah jadi sebaliknya, malah jadi kok kadang-kadang itu suka ngerasa nggak sih kayak kok habis makan malah ngantuk ya. Nah, berarti mungkin ada yang salah tuh karena harusnya makanan itu bikin kita makin berenergi, bikin kita makin semangat buat beraktivitas gitu. Dapat tips lagi nih Sobat Patuh, ingat makanan yang kita makan itu harus punya energi baik buat badan kita ya, jangan sampai kayak tadi malah ngantuk, malah jadi males-malesan ya Kak ya, karena mungkin kebanyakan gorengan nih atau kebanyakan tepung nih kayak gitu. Oke Kak, kita udah 2 tahun nih di masa pandemi ini. Selain penting banget untuk punya perilaku hidup sehat kayak Kamila tadi, olahraga, makan, tidur, minum air putih, kita juga harus selalu produktif gitu ya. Pernah ada di masa kita
karena di rumah aja gitu ya untuk menghindari penularan virus COVID-19. Ada nggak Kamila hobi baru yang Kamila dapetin waktu di masa pandemi? Karena dipaksa untuk di rumah aja, terus Kamila akhirnya kayak, oh yaudah deh gue melakukan ini sebagai hobi gue gitu di rumah, kayak gitu Kak. Boleh di-sharing nggak? Masak Masak sebenarnya. Aku tuh sempet atau jadi suka banget masak waktu pas pandemi itu. Tapi ya mulai banyak aktivitas di luar lagi, jadi jarang lagi masak gitu. Cuman dulu kalau misalkan ditanya hobi barunya apa, aku sempet banget jadi hobi masak. Setiap hari tuh kayak mikir, mau bikin apa ya gitu. Jadi nyobain resep-resep dari YouTube. Terus kalau misalkan Mbak lagi masak di rumah, aku ikut-ikutan saking udah nggak taunya lagi kan mau ngapain ya. Gitu. Aku jadi menemukan hobi baru, yaitu masak. itu hobi yang ya sama kegiatannya tetap positif ya Kak. Jadi memastikan apa yang kita makan juga makanan yang sehat kan. Kita masak sendiri ya Kak. Kayak gitu ya. Mungkin ibu-ibu biasanya hobi baru pas pandemi itu bercocok tanam gitu ya. Kalau anak muda biasanya memang lebih ke masak Iya. ya Kak, kayak gitu ya. Kalau Kamila pernah nggak ngalamin ini udah 2 tahun ya Kak kita ada di kondisi pandemi sampai punya hobi baru gitu. Pernah nggak ngalamin pandemic fatigue atau kelelahan pandemi? Bosen nggak sih sama keadaan ini? Stres nggak sih di rumah aja gitu ya? Ada nggak dukungan keluarga yang diberikan sama Kamila ketika ngerasa stres gitu di rumah aja? Mengingatkan kalau Kamila sebagai artis pasti kesibukan sehari-harinya ada ketemu orang, syuting, tapi dipaksa untuk di rumah aja, kemudian bosen, stres. Pernah ngerasain itu nggak? Terus ada nggak dukungan keluarga ketika di rumah terus gitu, dipaksa di rumah Aku terus? sih puji Tuhan banget aku nggak ngerasain itu ya. Jadi pada saat kemarin harus di rumah aja tuh malah aku bisa dibilang happy-happy aja. Paling ya kangen sama teman-teman, kangen jalan-jalan, kangen liburan. Tapi dibilang stres juga nggak sama sekali sih. Jadi aku justru berusaha untuk menikmati waktu-waktu yang aku punya di rumah aja itu. Karena biasanya kalau misalkan lagi nggak dalam kondisi seperti itu, pasti ada aja aktivitas yang harus dilakuin di luar rumah gitu. Jadi malah jadi jarang jarang di rumah, susah di rumah. Nah, begitu ada waktu untuk di rumah aja tuh malah happy, kayak pagi-pagi bangun bisa olahraga sendiri dari YouTube, abis itu sarapan, terus baca buku, terus masak-masak, terus nonton nonton film gitu. Jadi kayak banyak banget aktivitas-aktivitas yang bisa dilakuin di rumah. Terus ya menurut aku itu waktu-waktu yang berharga banget sih, karena kalau nggak lagi pandemi kayak gitu nggak mungkin aku bisa bisa selama itu di rumah dan spend time banyak waktu sama keluarga gitu. Jadi aku bersyukur juga ada waktu-waktu itu. Jadi bukan yang stres atau bosan gimana gitu sih, enggak. Cuman ada kangen, pasti kangen sama teman-teman, tapi untungnya teknologi udah canggih gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kangen sama teman-teman atau keluarga yang di luar rumah yang nggak tinggal bareng, masih bisa ketemu lewat virtual gitu, kayak bisa nonton bareng juga, bisa olahraga bareng juga walaupun lewat virtual gitu. Jadi ya nggak ada masalah seperti itu. Enjoy aja. Kamila nih kayaknya orangnya positif banget. Segala hal yang mungkin kesulitan dilihat dari sisi yang berbeda gitu Sobat Patuh ya. Jangan dibikin stres gitu ya. Jadi kalau ada waktu, selagi kita ada waktu ya udah dinikmatin ya Kak. Kamila bisa me time, bisa kumpul sama keluarga gitu kan. Sebenarnya waktu-waktu yang Kamila kemarin mungkin nggak dapetin waktu sibuk. Sobat Patuh juga harus diambil hikmahnya gitu ya, harus tetap produktif sama kayak Kamila. Mungkin kita bisa baca buku, olahraga via YouTube gitu ya, banyak hal yang bisa dilakuin ketika kita di rumah aja asal tetap produktif ya. Oke Sobat, mungkin Sobat Patuh ada yang mau nanya ya di kolom chat, silahkan Sobat Patuh yang mau nanya. Ada yang Katiu ini berapa kali seminggu olahraga, tadi udah dijawab Kamila, 3-4 kali seminggu olahraganya. Boleh Sobat Patuh langsung ditanya aja nih sama Kamila.
mumpung masih ada di sini. Ayo, Ayo, ayo. masih Silakan, pertanyaan, silakan. boleh banget. Nanti akan aku jawab. Silakan. Ayo, siapa yang mau nanya lagi? Belum ada ya. Tadi udah ada atau enggak? Mungkin saya ke skip ya Kamila karena ini banyak banget nih yang komennya. Aduh. Oke. Oke, tadi beberapa pertanyaan udah dijawab, kemudian juga saya menanyakan banyak hal juga yang mungkin Sobat Patuh udah pada dengar gitu ya. Oke, oke lah Kamila, karena kita waktunya. Oh, Kamila selain olahraga ada hobi lain kah? Kak Putri Khalif nih nanya. Hobi lain selain olahraga tadi salah satunya masak, tapi emang sekarang udah jarang banget karena udah mulai sibuk lagi. Um, Apalagi ya? Hmm, Baca buku sih paling ya. Tapi itu bukan hobi yang baru ditemuin juga sih, sebenarnya udah cukup lama. Cuman kalau misalnya pertanyaannya itu ya udah mungkin baca buku sama traveling ya. Sekarang udah mulai bisa jalan-jalan. Jadi kalau misalkan lagi break nih kayak kemarin lagi ada libur syuting, langsung jalan-jalan. Kamila ini ya udah bisa mulai traveling lagi nih Sobat Patuh. Oke, tadi udah dijawab ya pertanyaannya Kak Putri. Kakak udah nikah Belum. belum ya? Siapa yang nanya? Sih. Oke, Kamila karena waktunya juga apa namanya udah mulai sempit nih. Ada pesan khususkah yang ingin disampaikan sama Sobat Patuh yang gabung sama kita nih biar bisa menjalani hari dengan aktif, produktif, dan sehat Oke, untuk tentunya. Sobat Patuh, pokoknya aku mau ingetin lagi yang paling penting adalah sekarang tuh kesehatan nomor satu gitu. Jadi sebisa mungkin jaga kesehatan kalian, mulai dari makan makanan yang sehat, yang bergizi buat badan kalian, banyak minum air putih, olahraga, ayo jangan males. Ini untuk diri kalian sendiri, untuk kebaikan kalian sendiri. Pasti 4-5 tahun ke depan, mungkin sampai 10 tahun ke depan, kalian bakalan berterima kasih sama diri kalian kalau kalian udah mulai suka olahraga dari sekarang. Jadi, yuk yang males-males olahraga, ayo inget kalau sekarang sehat itu mahal, jadi harus jaga kesehatan sebisa mungkin. Terus, um, ya manfaatin waktu-waktu yang kalian punya untuk melakukan hal-hal yang produktif. Mungkin kalau misalkan lagi nggak ngapa-ngapain bisa bisa apa ya, mungkin nonton sesimpel nonton dokumenter movie yang bisa nambah pengetahuan kalian, atau baca buku, atau mungkin um, coba ingat-ingat lagi kira-kira ada hal apa sih yang kalian pengen banget lakuin atau yang menjadi mimpi kalian yang belum terwujud, mungkin bisa bisa dilakukan gitu dari sekarang gitu. Yang penting mulai aja dulu, apapun itu jangan takut untuk gagal, karena selama prosesnya pasti kalian akan belajar banyak juga gitu. Oke. Tipsnya dari Kamila, mulai aja dulu jangan takut gagal katanya kayak gitu. Oke, Sobat Patuh, semoga itu tipsnya bisa membuat kita menggali apa namanya biar kita lebih aktif lagi, biar kita lebih produktif lagi di masa pandemi ini. Oke, Kamila, terima kasih banyak nih sudah nyempetin waktu yang berharganya sharing sama Sobat Patuh yang udah gabung mengenai pola Iya. hidup sehat gitu ya. Semoga Sobat Patuh semua manfaat dan obrolan kita sore ini. Oke, Sobat Patuh, demikian ngobras pelaku kita hari ini. Semoga diskusi kita hari ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, Kak Mila live Instagram ini rutin kita lakukan setiap Senin dan Jumat. Nanti Sobat Patuh kalau mau bahas tentang topik selanjutnya boleh di komen, boleh di DM ke kami gitu ya. Untuk teman-teman stay update dengan informasi terbaru terkait Satgas Perubahan Perilaku. Jangan lupa untuk follow Instagram, Facebook, TikTok, sama YouTube channel di @satgas perubahan perilaku. Selalu ingat pesan ibu, pakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Kami undur diri.
Salam tangguh. Salam Aku, tangguh, Mbak. thank Kak you, Mila. everything. Buat sehat. Kasih, kasih sehat-sehat Ya, Kamila. Saya akhiri. Terima kasih oke. Sobat